istimewa. Tapi macam-macam sih sebenarnya kalau diteliti itu ya istimewa semua sebenarnya. Kalau diteliti satu itu istimewa semua. Jadi nggak ada hari yang nggak istimewa sebenarnya. Hari yang nggak istimewa itu kalau nggak punya duit istimewa. Wa afdaluha dzulhijjah li'anna fiha hajja wa ayyam ma'lumatin ma'dudatin wa dzulqa'dah min ashhuril hurum wa huwa min ashhuril hajji wa syawal min ashhuril hajji wa laisa min hurumi wal muharram wa rajab wa laisa min ashhuril hajji. Jadi hari-hari utama dalam sebulan jadi ini ada bagus ini. Jadi ini Imam Ghazali di syarahnya ya. Ini sebenarnya hari-hari itu kita itu bisa mencari ini istimewa Imam Ghazali. Mana bulan semuanya bulan Ramadan. Yang terkenal di bulan Ramadan adalah Lailatul. Anda bisa meneliti kapan Lailatul Qadar itu jatuh. Syawal, apa hari Syawal itu ada hari-hari yang istimewa. Itu bisa Anda teliti. Istimewa itu. Jadi bisa diteliti. Hari-hari utama dalam sebulan itu ya, awal ya, pertengahan ini, akhir bulan, pertengahan bulan, hari-hari di bulan purnama, Dzulhijjah, Muharram, Rajab, wa Akhirul Fatih salah satu Sabtu. Wa afdaluha Dzulhijjah. Kenapa kok Dzulhijjah? Li'anna fihi karena Dzulhijjah al-hajjah utawi ono haji, ya, hari bulan haji. Wa ayyamal ma'lumati dan pira-pira dina pira-pira kang ya diketahui wal ma'dudati dan beberapa hari yang dihitung. Wa dzulqa'dati utawi wulan dzulqa'dah min asyhuril hurum saking pira-pira wulan asyhuril hurum. Wa dzulhijjah min asyhuril haji. Dzulhijjah wulan haji. Wa syawal utawi wulan syawal min asyhuril haji saking pira-pira wulan haji. Wa laisa lan ora ana syawal min al-hurumi saking min hurumi iku saking wulan sing dimulekno. Wal muharram utawi bulan-bulan muharram wa rajab bulan rajab laisa iku ora ana muharram rajab min asyuril haji saking pira-pira wulan haji. Jadi apa namanya, kalau ada pertengahan bulan itu 13, 14, 15 dalam setiap bulan. Ada hari-hari utama dalam sepekan. Seminggu itu ada hari-hari utama. Apa itu? Senin, Kamis, Jumat. Nah, ini diteliti gitu ya. Nah, hari-hari utama ini disunahkan untuk puasa Senin, Kamis, Jumat. Untuk puasa. Terus, nah, kalau sampai sekali-sekali tadi itu Kamis, Jumat, Sabtu puasa, itu sama kayak 900. Oh, coba. Jadi berarti semua itu sebenarnya hari istimewa. Ini berarti nggak begitu cocok dengan hitungan Jawa. Kalau hitungan Jawa kan kamu nikah siapa Yuda, lahirnya tahun ini sama ini, wah ini nggak cocok ini. Jangan kerja di air, gitu. Ini nggak begitu ini ya. Maka gini ya. Tapi begini, setiap peradaban, mau peradaban Jawa mau itu pasti punya titik sama, punya hitung-hitungan sama. Arab itu punya, kalau Arab itu kayak Abjadun, Hawazun itu pakai itu, hitung-hitungannya pakai itu. Kalau guru saya ngitungnya begini, ini agak susah tapi ya. Si mama ini nikah Yuda sama siapa perempuannya, ngitungnya itu dihitung hurufnya, kayak gini. Alif, ya, di Al-Quran itu totalnya ada berapa?
tahu. Dulu saya tahu istimewa. Kalau alif di Al-Quran itu totalnya kalau tidak salah 48.740 untuk alif di Al-Quran. Lu kan dihitung. Ini gini wah ya susah kan. Belajar ini ya sama menghitung Al-Quran dulu. Mau baca Al-Quran sebelum hafal. Nah, kalau tak ajarin ini sama takutnya jadi dukun mah bahaya ini ya. Jadi apa namanya ada hitungan seperti itu ada. Nah, maka sebenarnya Quran itu punya rahasia yang banyak sekali. Cuman kadang ya, orang itu sekedar dibuat perlombaan. Pokoknya lomba baca Al-Quran hadiahnya umroh. Nah itu gitu aja. Jadi kayak contoh lam, ya, semua Yuda, ya itu nanti dicari. Ya itu di Al-Quran ada berapa? 25.717. Ya dal itu di Quran ada berapa? Itu dicari nanti baru dihitung. Ini ketemu ini. Nah, nanti hubungnya ini berapa? Nah, itu nasibnya di situ nasibnya. Ya tapi ini prediksi itu bisa benar bisa salah. Tapi kalau yang prediksi dukun sama saya kan lebih percaya saya. Loh iya, ilmunya lebih tepat. Loh ada aturan. Loh ilmu itu kan ada rumus. Gini ya, dunia itu harus ada standarnya ilmu. Kalau udah ada repot, loh iya, kita sholat, kita ini sama-sama tidak ada yang pernah melihat baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau udah ada ilmunya, orang ngawur sholatnya. Ya tak jamin orang ngawur sholatnya. Maka standarnya itu harus ada ilmu. Gitu. Kita ini semua nggak pernah melihat baginda Nabi Muhammad SAW. Terus siapa yang mau niru? Maka sekarang itu ada yang sholat aneh-aneh. Nah, padahal sholat itu ada standar keilmuan. Oh, kalau nggak ada bubar. Nah, contoh, apalagi sholat zakat sama standarnya ada semua. Kalau enggak orang kan akhirnya berapa zakat? Pokoknya saya zakat. Loh, zakat itu ada hitungannya, Pak. Nah, kalau sedekah enggak ada sampai mau sedekah 1 batang rokok, 2 batang rokok, 10.000 nggak ada masalah. Tapi kalau zakat ada standar hitungan, ilmunya jelas. Haji sama. Oh, kalau nggak ada ilmu, jadi apa ya? Ilmu ini harus jadi patokan utama untuk saya itu. Sampai menjalankan apa saja. Nah, cuman ilmu itu ada yang umum, ada yang khusus. Contoh gini, ilmu umum itu contoh begini. Ilmu umum itu contoh begini. Kalau ada orang datang ke saya, Gus saya mau bangun. Nah, kalau bangun itu berarti pondasi mau lantai 1 apa lantai 2, gitu ya. Standar lantai 1 berarti cakarayanya sekian. Cakarayanya sekian. Berarti pakai besi yang ukuran sekian. Ya, pakai ini. Lah itu umum, itu harus dipakai umum. Kalau enggak bisa ambrol hitungannya. Nah itu ilmu umum. Nah tapi ada yang ilmu khusus. Ilmu khusus gimana? Sampai mau bikin rumah ya, kalau bisa menghadap ke selatan. Khusus, nggak boleh ngomong satu desa rumahnya menghadap ke selatan semua, bahaya ini. Maka ada 1-2 orang yang sampean kalau mau bikin rumah menghadap selatan. Nah ini khusus, tidak bisa dicampur. Nah, ilmu umumnya standar bikin bangunan itu harus cakarayam sekian, besi sekian. Nah itu baru Anda bisa lantai 2. Tapi kalau besinya cuma ukuran sekian, ya lantai 1. Kalau dipaksa lantai 2, ambruk. Ini umum. Nah ilmu umum ini dipakai semuanya. Nah tetapi ada ilmu khusus. Nanti kalau pas mau mulai hari Rabu, kalau mau masang ini ini khusus menghadap ke selatan. Nah ini menghadap ke selatan ini tidak bisa pakai ilmu umum. Kalau ilmu umum 1 desa menghadap ke selatan semua bahaya.
Nah, maksudnya maka ada ilmu umum, ada ilmu, tapi standarnya pasti ada. Nah, Gus kok dibedakan ilmu? Loh, tetap hitungannya ada. Pakai hitungannya tetap ada. Nah, contohnya begitu. Nah, terus maka yang apa sih namanya hitung-hitungan Arab itu biasanya pakai abjadul hawanya dihitung. Ini ketemunya sekian sekian. Nah, kalau primbon Jawa ya ada hitungannya sendiri. Primbon ini mama namanya siapa, ketemunya di mana, oh wetonnya ini, paing ketemu manis itu ada hitungannya semua. Nah terus pertanyaannya begini. Jadi apa namanya hitung-hitungan itu saya semua ada yang nanya, saya harus percaya apa enggak? Ya, seumpama sampean mau nikah, terus dihitung, jatuhnya jelek seumpama. Kalau nikah sama ini, waduh melarat begini. Gini, nah, setiap ilmu itu pasti ada mustasnaya. Ada pengecualian. Contoh, babi haram jelas. Apapun sama dengan babi haram. Tetapi babi itu bisa jadi halal kalau sampeyan di hutan mau mati, sudah tidak ada lagi maka makan babi Nah, hitung-hitungan itu juga sama. Sampai ngitung ini ketemu, wah ini jatuhnya miskin ya, umpama ya. Nah, maka ada penawarnya, namanya berarti sampean kalau mau nikah tanggal sekian. Itu ada penawarnya. Oh tenang, nggak usah stress. Urusan begitu itu gampang, khatam. Saya sudah khatam. Nah, tapi kalau ini tak omongkan, saya nanti jadi dukun. Wah, ya nanti saya ke sini datang minta air. Bahaya. Orang-orang alim dulu itu kalau ditanya itu nggak asal ngomong, nggak asal jawab. Semua nih, saya mau bangun rumah baru, kiai dulu ya, itu nggak langsung jawab, dia pakai hitungan. Cuman karena ada yang jawab, terus ada yang jawabnya spontan cepet, karena dia sudah hafal hitungannya. Nah, tapi sekarang itu, kalau dulu itu sekarang peran kiai itu sudah mulai tergeser sama Google. Dulu itu punya anak tanya kiai, mau bangun rumah tanya kiai, mau macam-macam itu tanyanya kiai. Nah, karena waktu itu ya Google-nya itu dia kiai itu. Nah, sekarang punya anak nama langsung Google nama wal Islami ini keluar semua, nama-nama Islam keluar semua. Nah, ini Google sekarang ya sih nggak tahu ya zamannya sudah begitu. Nah, maka saya ini kalau tak baca semua khatam ini sudah khatam itu. Ini kan khatam terus nganggur nggak enak ya. Kalau nganggur terus nggak enak. Maka standar saya mau mengulangi lagi bahwa puasa kita kemarin belajar tentang puasa umum, puasa khusus, puasa khusus. Kenapa Imam Ghazali menerangkan ini? Tujuannya kok bukan untuk menjustis orang, tapi untuk kita muhasabah, kita introspeksi diri. Kita ini puasanya di mana sih? Kita kemarin sudah dijelaskan puasa umum adalah menjaga makan, hanya sekedar menjaga makan, minum sama bersetubuh. Nah ini rata-rata kita mampu melewatinya, rata-rata. Tetapi kalau kita sudah mulai naik ke puasa khusus, mulai menjaga mata, menjaga kuping, menjaga seluruh anggota tubuh dari perbuatan yang haram atau dosa. Nah ini yang sudah mulai agak perjuangannya berat. Tetapi walaupun ini perjuangannya berat, tetap niat di awal jelas ya.
Man soma Ramadhana imanan wahtisaban. Iman wahtisaban, enggak usah hitung-hitungan. Nah sekarang itu enggak, orang itu pakai hitung-hitungan. Nah, maka maksud saya adalah walaupun kita ini belum khusus, belum bisa khusus, tapi mulai walaupun sekarang masih Ramadan, masih di bulan Ramadan, ada keinginan niat untuk naik puasa khusus. Lah nanti lewat ini selesai, semoga nanti kita ditemukan Ramadan yang akan datang, niatnya sama. Ada niat untuk puasa khusus. Saya yakin kalau puasa umum lolos semua, saya yakin. Wong nggak makan, minum, hanya khusus. Kalau yang nggak punya istri malah nggak lewat ini. Hanya 3 ini aja, nggak makan, nggak minum mulai pagi sampai maghrib, nggak bersetubuh, cuma ini aja. Saya yakin lulus semua. Tetapi kalau sudah mulai bicara, mulut tidak berbuat dosa, kuping tidak berbuat dosa, tangan tidak berbuat dosa, pikiran tidak berbuat, nah ini yang sudah mulai agak susah. Maka walaupun tetap kita belum bisa, maka harus tetap punya niat untuk naik makom. Makomnya niat keinginan, bismillah, ya Allah ya Rob, saya semoga puasa ini walaupun faktanya belum bisa, nah itu kalau sudah khusus. Maka kata ulama-ulama, kalau sudah bisa melewati puasa khusus, itu nanti pelan-pelan sendiri jalannya itu akan menemukan puasa khususil khusus. Nah orang yang puasa bisa sampai makom khususil khusus, bisa membedah pintu langit. Jadi kalau Yuda pengen melihat kerajaan langit, tidak usah puasa 41 hari, kelamaan ya. Tidak usah, pokoknya sampai kalau puasanya masuk di makom khususil khusus, pasti bisa membedah. Ini yang ngomong Imam Ghazali, yang jauh Imam. Berarti saya yakin Imam Ghazali menulis kitab ini bukan hanya sekedar beliau mengutip Quran dan hadis, tetapi beliau pasti punya pengalaman spiritual. Sampai bisa ngitung kalau Lailatul Qadar 21, 23, 25. Ini kan berarti pengalaman spiritual. Ini pengalaman spiritualnya Imam Ghazali tentang puasa-puasa itu. Maka sekarang pesennya itu yaitu, walaupun kita itu biasanya kalau kultum itu kan meningkatkan ibadah, iya ya, meningkatkan ibadah pas loh ya segitu-gitu terus gitu. Maksudnya gini, bab yang kita alhamdulillah kita ini sudah insya Allah tahu semua mana yang batal puasa, mana yang tidak batal tahu semua ya. Yang membatalkan puasa apa? Ini. Itu tahu semua sudah masanya sudah lewat. Maka harus ada niat tekad untuk bukan meningkatkan ini, tapi meningkatkan puasa yang umum menjadi khusus. Niatnya dalam hatinya harus itu. Maka kemarin dijelaskan puasa itu adalah pintunya ibadah. Maka kalau puasanya clear, maka ibadah yang lain beres. Nah, kalau puasanya clear, ibadah yang lain beres. Wa fil khabari ma min ayyamin amalu fihinna afdalu wa ahabbu ila Allahi azza wa jalla min ayyami ashri dzil hijjah. Inna shauma yaumin minhu ya'tilu siyama sanati wa qiyama lailatin minhu ta'dilu qiyama lailatil qadr. Jadi sudah mulai dijelaskan dalam hadis dawuhnya ma min ayyamin amal, ma min ayyamin, ora ono saking pira-pira dina al amalu amal ya fihi ing dalem ayyam afdhulu itu lebih utama wa ahabbu lan lebih disenengi ila wa ing dalem
sandini Allah azza wa jalla min ayyami asyri dzulhijjah saking pira-pira dinane dina 10 saking wulan dzulhijjah. Makanya kalau dzulhijjah itu usahakan puasa. Kalau memang nggak puasa, usahakan qiyamul. Qiyamul lail itu apa? Kata guru saya, nggak usah banyak-banyak. Pokoknya habis isya sampeyan sholat sunnah ba'diyah isya sama sholat itu sudah qiyamul lail. Ini sudah qiyamul lail itu. Minimal itu sudah qiyamul lail. Inna sauma yaumin, mesti poso sedina minhu saking dzulhijjah ya'jilu iku madani sapa sama ya. Asyama ing poso sanatin ing dalem setahun. Wa qiyamalan jumeneng ibadah, wa qiyamal laili lan jumeneng lailatin ing dalem sewengi minhu saking asyur dzulhijjah ta'jilu qiyamal lailatul qadri itu sama kayak Lailatul Qadar. Kila wala jihadu fisabilillah ta'ala, ini yang tadi dijelaskan itu wala jihadu fisabilillah azza wa jal man ukirra jiwadu wa ukhriqa damuhu wallahu a'lam. Semoga manfaat. Ini kalau nggak baca terus khatam nganggur nggak ngapa-ngapain. Padahal nanti kalau memang terpaksa khatam, saya mau ngaji sedikit. Guru saya itu pengarang kitab namanya Al-Ulama Al-Mujaddidu. Nanti saya mau membaca sedikit. Ini ulama-ulama pembaharu Islam. Mulai tahun 100, tahun 200, tahun 300, tahun 400, tahun 500, tahun 600 sampai tahun 1400. Itu ada setiap tahunnya itu ada pembaharu Islam. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maulana ya sholli wa sallim